Sobat Kediri, kembali pada podcast Sidika seputar informasi Dinas Kesehatan Kota Kediri. Hari ini adalah Hari Tuberkulosis Sedunia. Nah, tema tahun 2022 ini yaitu Invest to End Tuberculosis, Save Lives. Nah, di Indonesia sendiri untuk kasus tuberkulosis itu menduduki posisi yang kedua sedunia. Yang pertama yaitu di negara India. Nah, untuk Indonesia sendiri rata-rata kematian penyakit tuberkulosis ini setara dengan 11 kematian per jamnya. Oleh karena itu Sobat Kediri, bagaimanakah dengan Kota Kediri? Bagaimanakah kasusnya dan bagaimanakah cara pengendaliannya? Marilah Sobat Kediri, saat ini kita gali sedalam-dalamnya bagaimanakah penyakit tuberkulosis dan juga penanganannya. Nah, saat ini saya sedang bersama Bapak Hendy Suprianto, SKM Mkes. Beliau adalah Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Kediri dan sekaligus Bapak Hendy ini adalah pakar dari tuberkulosis. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Timu. Ya, Bapak kan sudah pakarnya gitu yang ya tidak lah. Ya, tapi sudah lama untuk menangani di tuberkulosis di Dinas Kesehatan ini ya Bapak. Ya sudah cukup ya. lah. Nah, saat ini kan Hari Tuberkulosis Bapak, tanggal 24 Maret. Nah, ini kan diperingati setiap tahunnya Bapak. Sebenarnya itu sejarahnya seperti apa sih Bapak untuk tuberkulosis sendiri ini, asal mulanya kok seperti itu? Ya, terima kasih Mbak Tewo ya. Ini ya. Asal mula dari penyakit tuberkulosis itu sebetulnya apa ya? Tuberkulosis sudah lama sebenarnya, sudah ratusan tahun yang lalu, sudah ribuan bahkan ribuan tahun yang lalu. Dan orang zaman dulu itu belum tahu ya kalau itu ternyata penyakit tuberkulosis itu belum tahu. Kemudian ditemukan oleh pertama kali itu akhirnya oleh ahli mikroskopis yang sering kita dengar ya waktu kita sekolah, Robert Koch itu ya. Itu bapak mikroskopis kita yang menemukan pertama kali kuman Mycobacterium tuberculosis. Dan pada waktu itu ditemukan pada tanggal 24 Maret 1882. Wah, sudah lama sekali ya. Kita tua. Ya, setelah itu akhirnya dijadikan Hari TB Sedunia itu tanggal 24 Maret. Itu asal mula untuk penemuan kasus TBC di dunia. Oh gitu. Berarti itu setiap tahunnya terus diperingati ya Bapak tanggal 24 Maret. Berarti kita belum lahir ya Bapak. Iya. Itu kan katanya Bapak ini tadi kan 1884. Jaraknya jauh dari kita ya Bapak. Ya, kita belum apa-apa. Masih belum dirancang. Iya, belum dirancang. Betul. Nah, Bapak kalau boleh tahu sebenarnya penyakit TBC itu seperti apa? Gejalanya juga seperti apa sih Bapak? Penyakit tuberkulosis ya. Tuberkulosis itu kan namanya bakteri ya, bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi Mycobacterium tuberculosis itu bisa menyerang di seluruh tubuh. Jadi nanti kalau misalnya menyerang di paru-paru ya namanya TBC paru. Kalau menyerang tulang ya TBC tulang, tergantung lokasinya. Bisa TBC otak, TBC kelenjar, TBC perut dan sebagainya. Itu banyak sekali tergantung lokasinya untuk terserangnya kuman atau bakteri dari tuberkulosis tersebut. Kemudian gejala-gejala yang muncul pada penderita tuberkulosis itu yang pertama biasanya ciri khasnya batuk. Batuk yang bagaimana? Yaitu batuk yang mungkin tidak sembuh-sembuh ya, mungkin 1 minggu batuk tidak sembuh. Marilah kalau ada gejala misalnya batuk seminggu tidak sembuh, harus segera periksa ke puskesmas. Selain batuk ada gejala-gejala lain yang menyertai, misalnya berat badan turun, nafsu makan berkurang, kemudian panas sumber ya berkepanjangan. Itu artinya ya ada bisa 1 bulan itu panas turun, tapi panasnya tidak tinggi ya. Kemudian sering berkeringat malam hari, kadang-kadang malam hari berkeringat tanpa
melakukan kegiatan ya. Tanpa gitu. melakukan aktivitas itu orang lain tidak ada yang keringat kok keringat sendiri. Sampai keringat dingin gitu Bapak? Enggak, ya keringat biasa lah. Kemudian gejala yang lain itu kalau batuk biasanya kan juga kadang disertai dengan dahak. Ya. Kadang ada yang sampai dahaknya berdarah dan seperti itu. Tapi gejala itu tidak harus muncul semua. Ya. Salah satu gejala yang muncul itu saja itu sudah kita anggap sebagai suspek, artinya sudah kita anggap sebagai kita duga sebagai tuberkulosis. Maka ada salah satu gejala tadi yang saya sebutkan tadi sudah indikasi untuk kita periksakan ke layanan. Nanti berarti kalau sudah timbul gejala seperti itu ya Pak Endi, kita ke puskesmas, nanti kita akan diperiksa, dicek dahanya seperti itu, atau untuk kepastiannya apa dia menderita tuberkulosis apa enggak, itu seperti apa? Ya kalau kita menemukan kasus seperti itu atau mungkin masyarakat sendiri ada yang merasa punya keluhan seperti itu, monggo segera periksa ke puskesmas. Nanti petugas puskesmas akan melakukan menggali informasi lagi, akan melakukan anamnesa kepada orang tersebut. Kemudian nanti dari anamnesa nanti kan bisa disimpulkan ini masuk suspek TB atau bukan. Kalau masuk suspek TB atau dimungkinkan itu TB ya nanti biasanya ada pemeriksaan di situ, diperiksa dahaknya. Kalau dahaknya nanti kemudian ada pemeriksaan lanjutan. Sekarang sudah ada alat canggih ya di Kota Kediri. Itu kita sudah punya 3 alat canggih yang namanya TCM, tes cepat molekuler. TCM ini dalam waktu 2 jam bisa mengetahui hasil daripada hasil pemeriksaan dahak tadi. Kalau dulu pakai mikroskop ya, itu perlu waktu yang lama, kadang-kadang 1 hari. Sekarang periksa besoknya jadi sekarang lebih cepat lagi dengan alat TCM itu dan hasilnya juga lebih sensitif. Jadi kita sudah punya 3 mesin TCM, yaitu di Rumah Sakit Gambiran, kemudian di Puskesmas Campurrejo dan Puskesmas Pesantren 2. Seperti itu. Berarti untuk tes TCM itu masih sudah ada 3 ya Bapak ya. Tadi Puskesmas Campurrejo, Pesantren 2 sama Rumah Sakit Gambiran. Sehingga lebih cepat terdeteksi dan lebih cepat, lebih akurat, lebih sensitif. Dan sehingga bisa dilakukan pengobatan seandainya positif. Nah, Bapak, untuk berarti kan tadi ada tuberkulosis yang menyerang ke paru, ada yang ke tulang, ke otak, ke perut, dan lain. Berarti jenisnya memang beda-beda Bapak, seperti itu? Ya, jenis tempat lokasinya berbeda-beda sehingga nama penyakit yang menyesuaikan dengan lokasinya. Kalau paru ya biasanya TB paru, kalau tulang ya TB tulang. Ya. Nah Bapak, untuk ini Pak Endi, kan tema tahun ini, tahun 2022 ini kan Invest to End Tuberculosis Save Life, itu maksudnya seperti apa Bapak? Itu kalau tema itu kan bahasa Inggris ya, kita terjemahkan. Karena saya wong Jawa tak terjemahnya di Indonesia. Di Indonesia kan? Saya dulu soalnya waktu kuliah Inggris itu sering ya dengar nggak bisa bahasa Inggris, maka tak terjemahnya di bahasa Indonesia. Sama Bapak, saya dulu juga bahasa Inggris. Jadi bahasa Indonesianya ya tema tersebut ya investasi untuk mengakhiri investasi untuk eliminasi TB, selamatkan bangsa. Itu mengandung arti bahwa kita dihimbau untuk menginvestasikan ya kita itu baik masyarakat, tenaga kesehatan dan yang lainnya ini diharapkan untuk bisa berinvestasi. Berinvestasi itu artinya tidak harus berupa uang ya. Bisa kita kalau nakes ya berinvestasi lewat tenaga, lewat ilmu, melakukan sosialisasi ke masyarakat, penyuluhan, kemudian melayani masyarakat terkait dengan TB, itu termasuk investasi. Bagi warga masyarakat, investasinya berupa apa? Ya mereka patuh pengobatan, itu merupakan investasi yang luar biasa. Karena selama ini masih
juga banyak yang Mangkir. yang penderita TB itu yang kurang patuh. Kurang patuh itu artinya dia sudah merasa ada gejala tapi belum periksa. Kemudian yang sudah terdiagnosis dan melakukan pengobatan tidak melanjutkan pengobatan atau putus berobat sehingga akan berakibat menjadi TB yang lebih bahaya lagi, TB yang resisten obat lah. Ini kepatuhan yang kurang ini harapannya bisa meningkatkan kepatuhan ya, makanya investasinya berupa kepatuhan itu sudah luar biasa. Maka patuh itu masuk bisa bekerja sama yang luar biasa sehingga tidak menyulitkan, bahkan bisa membantu dari teman-teman nakes yang ada di layanan terkait program penanganan tuberkulosis. Iya, Bapak, kita sambil ngobrol boleh itu diincipi kopi siap, kita. Nanti saja. Iya. Saja. Iya. Nah, Pak Hendy, kalau di Kota Kediri sendiri, kasusnya seperti apa, Bapak? Untuk tahun kemarin atau tahun sekarang, apakah mengalami penurunan atau banyak yang mangkir atau bagaimana, Bapak? Ini terkait dengan TB ya, ini dengan adanya pandemi COVID ini terus terang ya tidak hanya TB saja, tapi semua program kesehatan itu terdampak. Iya. Khususnya TB ini kita dulu ya Kota Kediri itu tahun 2019 sebelum pandemi COVID itu tuh 1 tahun itu kita bisa menemukan kasus TB 1000 lebih nih, 1050 pernah tahun 2019. Kasusnya Bapak ya? Kasus baru seperti itu. Kemudian semenjak adanya pandemi COVID mulai tahun 2020 ini turun drastis Mbak Ibu, Tiwo artinya penemuan kita turun drastis. Ini yang terakhir tahun 2021 itu kita hanya menemukan 659, tidak ada 659. Ini penurunan penemuan kasus ini ya kemungkinan besar dikarenakan yang pertama karena pandemi itu sehingga efeknya masyarakat itu enggan ke layanan, takut di layanan nanti menjadi COVID kan dan sebagainya. Iya, gejalanya hampir sama ya Pak, ini kan ada batuknya, takutnya COVID. Takut ke layanan sehingga penemuan kasus TB juga menurun. Kemudian petugas yang ada di layanan juga sama, takut untuk ke masyarakat, takut ke masyarakat, mobilitasnya berkurang dan juga lebih disibukkan dengan penanganan COVID sehingga penemuan kasus TB juga terhambat. Kemudian kader-kader TB juga pasif ya, kemarin waktu pandemi COVID juga tidak berani untuk terjun ke masyarakat. Nah, inilah beberapa hambatan-hambatan ini yang akhirnya bisa memicu untuk turunnya untuk capaian penemuan kasus TB. Karena terus terang program dari pemerintah ini saat ini adalah program reduksi ya. Reduksi itu artinya penemuan kasus yang sedikit yang setinggi-tingginya. Jadi ini kita ditarget ya. Kita tiap tahun itu ada target dari pusat ya. Ada target. Kita targetnya 1 tahun itu 1000 lebih ya, tahun ini 1018, 1000 lebih targetnya. Loh, mungkin ada alasan lain Pak, misalnya ternyata kuman mycobacteriumnya kalah dimakan sama apa itu yang penyebabnya COVID seperti itu. Tidak ada kaitannya ini. Ya, ada kaitannya. Itu kan beda toh Mbak Tiwo. Iya. Kalau TBC itu kan bakteri tuberkulosa, sedangkan COVID-19 ini kan virus, jadi berlainan ya. Siapa tahu nanti virusnya mau makan bakterinya. Seperti itu. Nah, Bapak kan salah satu yang saya baca itu penyebab dari penyakit tuberkulosis ini bisa juga karena kurang gizi. Nah, ini keterkaitannya seperti apa Bapak untuk yang kasus kurang gizi atau saat ini kan lagi tren stunting. Nah, itu gimana keterkaitan antara penyakit tuberkulosis sama stunting itu? Ya memang ada terkaitan ya. Gizi itu tidak hanya terkait dengan TB, tapi hampir semua penyakit itu juga bisa dikaitkan dengan gizi. Karena faktor gizi itu adalah faktor yang dominan. Yang gizinya bagus juga imunitasnya juga relatif lebih tinggi. Anak-anak yang gizinya bagus juga daya tahan tubuhnya lebih tinggi.
Jadi kalau dihubungkan dengan TBC ini memang ada korelasi. Bagi mereka yang gizinya kurang sehingga akhirnya daya tahan tubuhnya rendah atau lemah, perkembangan tubuhnya juga terhambat, sehingga karena kurang gizi daya tahan tubuh itu juga menurun, maka kan dalam keadaan seperti itu kan mudah dimasuki oleh kuman, termasuk Mycobacterium tuberculosis juga akan lebih mudah masuk pada orang-orang yang gizinya kurang. Jadi daya imunnya menurun. Nah itu Bapak, kalau sekarang kan ada seperti program TB HIV, itu kan itu gimana Bapak? TB HIV ini ya kalau di istilah programnya itu kita sekarang program itu kolaborasi ya. Sudah ada kolaborasi TB HIV, kemudian kolaborasi TBDM, kolaborasi TB anak, kita sekarang sudah mulai seperti itu, karena antara penyakit satu dengan penyakit lain ternyata juga saling berhubungan, ada keterkaitannya. Apalagi TB dan HIV ini sangat erat kaitannya ya, seperti saudara ya, TB dan HIV itu. Kenapa? Karena orang penderita HIV ya, kalau penderita HIV ini kan imunitasnya yang diserang lebih rendah. Jadi virus itu yang diserang kan imunitas. Virus itu yang diserang itu kekebalan tubuh. Sehingga kalau penderita HIV seperti ODA itu kan virusnya menyerang kekebalan tubuh, sehingga kekebalan tubuh mereka kan rendah. Nah, tatkala kekebalan tubuh rendah itu, maka kuman TB akan mudah masuk. Makanya kenapa postur fisik atau postur tubuh penderita HIV atau ODA itu kan biasanya kan kurus ya, seperti orang TB. Pantai dia biasanya lah postur tubuhnya seperti itu ya, biasanya dia terkena TB karena mudah, yang penyakit yang paling mudah menyertai penderita HIV itu ya yang paling banyak TB, bahkan yang paling menyebabkan kematian pada ODA itu sebagian besar ya karena penyakit TB. Bukan karena virusnya HIV sebetulnya, karena TB-nya terus berkembang sehingga bisa mengakibatkan meninggal. Nah, Bapak, untuk yang misalnya ada kasus-kasus HIV, berarti dia akan diperiksa TB-nya juga, atau kasus-kasus TB juga diperiksa HIV? Makanya itu ya namanya kolaborasi seperti itu. Jadi hukumnya wajib di layanan itu ya. Kalau ada ODA yang kontrol atau periksa atau ODA baru yang ditemukan, itu hukumnya wajib kalau ditemukan ODA berarti harus di screening TB juga. Dilihat TB-nya, dia TB-nya terkena TB atau tidak. Kalau mereka terkena TB, ya nanti diobati TB-nya juga diobati, kemudian HIV-nya juga diobati. Ya kalau nanti dari hasil screening TB-nya nanti ternyata tidak ditemukan TB, maka ODA tersebut harus diobati PPIH, INH pencegahan, jadi diberi obat pencegahan supaya tidak terkena TB. Seperti itu. Ya. Bapak nggak apa-apa kalau sampai diminum. Daripada kita nanti ngobrolnya, ya biar kita ngobrolnya lebih santai gitu. Pak Hendi, kan tadi dalam yang saya tahu itu kalau dalam seseorang yang menderita tuberkulosis itu sekarang ada PMO pendamping minum obat. Itu yang dijadikan PMO itu siapa dan sebenarnya tugasnya seperti apa, Bapak? Sebetulnya bukan pendamping minum obat ya. Bukan. Pendamping menelan obat, karena obat itu tidak diminum. Oh gitu. Tapi ditelan. Itu pendamping menelan obat. Nah ini PMO ini memang sangat penting ya. Jadi di program TB ini setiap diketemukan kasus TB baru ini kita upayakan untuk ada pendamping. Pendamping itu kita upayakan orang yang paling dekat dengan penderita. Yang paling diutamakan anggota keluarga, misalnya kalau yang kena TB suaminya, ya istrinya yang jadi PMO. Karena yang setiap hari menunggui, dan PMO itu tidak hanya mendampingi, maksudnya tidak hanya melihat ya. Tapi PMO itulah nanti yang mungkin menyiapkan obat, mengambilkan obat, termasuk memastikan penderita pasien itu atau penderita TB itu memastikan PMO-nya itu harus bisa memastikan bahwa obat itu diminum
Karena ada yang penderita TB yang akhirnya terjadi MDR, TB MDR, ternyata pengobatannya itu tidak rutin. Setelah kita telusuri, tidak diminum, obatnya ternyata masih di bawah kasur disembunyikan. Lah ini berarti PMO-nya kurang teliti ya, karena berarti seperti ini. Pinter penderitanya. Karena terus terang obat TB itu kadang-kadang juga efek sampingnya juga tidak enak ya, ada yang mual, ada yang muntah, ada yang pusing, kadang ada yang halusinasi lah. Efek samping seperti ini kan bukan berarti terus berhenti minum obat, tapi kan nanti kalau ada efek samping seperti itu kan harus diperiksakan, harus diperiksakan ke dokter yang merawatnya atau ke puskesmas atau ke rumah sakit yang biasanya kontrol. Kemudian nanti kan akan diberi obat untuk menghilangkan, kalau mual ya diberi obat anti mual kan begitu. Bukan harus menghentikan. Tapi tetap terus diminum ya. Terus diminum, tapi nanti ada obat lain tambahan. yang untuk menghilangkan keluhan-keluhan itu. Iya. Terus Pak Edi, untuk pengobatannya sendiri itu di semua layanan kesehatan, terutama juga puskesmas itu sudah semua yang ada di Kota Kediri kan ada 9 puskesmas. Itu sudah bisa ya Bapak untuk melayani untuk pengobatan semuanya? Alhamdulillah Pak Tuko, Kota Kediri itu memang luar biasa ya. Kita punya 9 puskesmas itu alhamdulillah semua sudah ada layanan TB sampai purna, sampai selesai, sampai pengobatan semua, dan 7 rumah sakit ya. 7 rumah sakit semua juga sudah melayani untuk layanan TB ya, sampai pengobatan sampai selesai, dan semua ini karena ini program ya, semua itu gratis, mulai dari pemeriksaan sampai pengobatan sampai 6 bulan, sampai kalau sang MDR sampai 2 tahun ya semua gratis. Gratis semua ya. Jadi Sobat Kediri tidak perlu takut kalau memang dinyatakan positif terkena kasus tuberkulosis, bisa juga langsung diobati dan didampingi sampai tuntas, sampai selesai ya Bapak, sampai diperiksa lagi sudah negatif seperti itu. Nah, untuk pemeriksaan sendiri Bapak untuk yang dahak, misalnya dahak yang untuk pemeriksaan kepastian itu, apakah kapan dia itu pasien itu diperiksa lagi untuk menentukan setelah pengobatan? Ya, pemeriksaan itu ada beberapa kali Pak Tepo ya. Ada pemeriksaan awal itu tatkala penderita itu dicurigai atau punya gejala. Berarti klasifikasi suspek ya, suspek atau terduga TB, maka mereka harus dicek dahaknya dengan TCM ya, kita periksa TCM. Nanti kalau hasilnya dari TCM itu positif TB, maka akan dilakukan pengobatan. Nanti pengobatan 2 bulan. Dengan 2 bulan itu kita lakukan cek dengan mikroskopis. Kalau 2 bulan untuk follow up itu kita cukup dengan mikroskop. Ya, dengan mikroskop, karena untuk melihat pada 2 bulan pertama pengobatan itu kuman BTA-nya sudah positif atau belum, kan untuk menentukan sudah konversi atau belum. Kalau sudah negatif berarti sudah konversi. Nah, kalau sudah konversi biasanya pengobatan 2 bulan itu rata-rata kalau patuh mereka sudah konversi. Sudah konversi artinya BTA-nya sudah negatif. Kalau BTA-nya sudah negatif itu berarti sudah tidak menularkan. Dan nyuwun sewu, kalau sudah 2 bulan itu biasanya sudah enak, sudah enak, tandanya konversi itu awake wis enak, wis lemus, mangane wis oke. Tapi biasanya masyarakat itu kalau sudah merasa enak itu terus dianggap sembuh, akhirnya berhenti pengobatan. Nah, ternyata kan 2 bulan pengobatan sudah enak badan, sudah makanan sudah banyak, sudah gemuk, itu karena pada 2 minggu pengobatan itu kalau patuh ya dan sudah konversi itu kuman itu sudah dorman ya. Dorman itu artinya karena kena obat mereka itu sudah istilahnya semaput ya. Semaput itu ya tidur, karena sudah tidur tidak mampu untuk menyerang ya, bangkit lagi. Nanti kalau saat itu si penderita merasa sudah sembuh dan berhenti pengobatan, kuman tersebut bangkit lagi ya. Tuberkulosis tadi akan bangkit lagi dan akan menjadi lebih kuat. Malahan ya. Bisa menjadi lebih kuat, lebih kebal obat. Sehingga dimungkinkan nanti bisa menjadi TB MDR, multi drug resistant. Nanti yang pengobatannya bisa lama dan lebih banyak lagi obat-obat yang harus diberikan.
Dan efek sampingnya juga lebih banyak dan lebih berat ya Pak. Makanya bagi masyarakat yang mungkin sudah positif TB ya dihimbau untuk nomor 1 ya patuh pengobatan, jangan sampai putus pengobatan supaya nanti bisa 6 bulan bisa sembuh dan tidak menjadi MDR. Nah Bapak, mungkin untuk pencegahannya sendiri seperti apa Pak? Kalau untuk kasus tuberkulosis ini, biar masyarakat Kota Kediri bisa menghindari biar nggak sampai terserang penyakit tuberkulosis ini. Pencegahan terkait dengan penularan TBC ini ya banyak ya, yang diantaranya untuk pencegahan itu ya gizi tadi, peningkatan gizi ya. Kita makannya pola makan kita atur, nilai gizinya juga kita perhitungkan, makanan yang bergizi sehingga tubuh kita kuat. Kalau tubuh kita kuat bisa menangkal kuman yang masuk di tubuh kita. Kemudian aktivitas fisik itu juga perlu, atau PHBS lah istilahnya, kita tingkatan PHBS. Kemudian juga untuk pengobatan ya, pengobatan pasien TB itu sekaligus juga bisa untuk mencegah penularan, karena pasien TB yang kita obati itu nanti 2 bulan kan sudah tidak menularkan. Makanya kenapa orang sakit TB itu kita cari, karena kita cari itu tujuannya kita setelah temu kita obati supaya tidak menularkan kan itu. Seandainya kasus TB itu kita biarkan, tidak kita obati, satu orang penderita TB itu kan 1 tahun bisa menularkan ke 15 orang yang lain. Sehingga kalau kita 1 tahun itu menemukan 1000 penderita TB, tinggal dikalikan 1000 kali 15 sudah berapa? 15.000 itu yang kalau tidak lanjut loh ya, kalau penderita TB itu tidak kita upayakan, tidak kita temukan, tidak kita obati ya tidak dimungkinkan ya seluruh Kota Kediri mungkin bisa terkena langsung TB. TB-nya meningkat. Kemudian kepatuhan menggunakan masker ini juga upaya untuk mencegah TB ya, terutama untuk penderita TB sendiri yang harus lebih patuh ya menggunakan masker supaya tidak menularkan ke anggota keluarganya. Kemudian sekarang juga ada program baru, program pencegahan TB ya, atau istilahnya profilaksis untuk pencegahan TB ya. Ini program yang baru itu untuk bagi orang yang kontak erat, istilahnya kontak erat penderita TB. Kontak erat penderita TB itu misalnya yang tinggal satu rumah ya, seperti itu nanti harus diberikan obat pencegahan supaya tidak terkena TB. INH pencegahan untuk IPT namanya ya. Tapi program ini kayaknya masih sulit ya berjalan karena baru ini Pak. Ya, masyarakat ini belum begitu care ya dengan program ini, sehingga teman-teman di layanan ini juga masih kesulitan ya. Harapannya masyarakat nanti bisa patuh supaya untuk orang-orang yang mereka yang kontak erat dengan penderita TB ini tidak tertular. Seperti itu. Jadi ini masih tugas yang masih sulit untuk program yang baru ini dari tenaga kesehatan yang ada di sini ya Bapak. Pak, ini yang terakhir, pertanyaan terakhir Pak Hendi. Nah, harapan Pak Hendi untuk masyarakat Kota Kediri itu seperti apa? Terutama kan ini berbagai peringatan Hari TB sedunia seperti ini. Harapannya seperti apa? Harapan kami ya terkait program TB ini kita istilahnya sama-sama kita itu mensukseskan untuk mensukseskan eliminasi TB pada tahun 2030. Bagaimana supaya tahun 2030 nanti Indonesia bisa eliminasi TB ya tidak lepas dari peran serta kita semua, peran serta dari tenaga kesehatan, kemudian peran serta dari masyarakat dan stakeholder semuanya untuk bersama-sama saling mengisi, saling membantu untuk tercapainya eliminasi pada tahun 2030 Indonesia
eliminasi kasus TB. Oh iya. Nah, Sobat Kediri, dari percakapan dan obrolan kita siang hari ini diketahui kalau penyakit tuberkulosis itu memang sangat menular. Kalau sudah menderita tuberkulosis, harus pengobatannya sampai patuh ya Sampai Bapak? tuntas. Iya, sampai tuntas dan selesai, karena bisa menularkan ke satu orang penderita tuberkulosis bisa menularkan pada 15 orang. Seperti itu. Nanti kalau semakin banyak yang tidak tuntas atau tidak patuh dan tidak selesai sampai sembuh, maka akan semakin banyak orang yang bisa tertular penyakit TB. Nah, pencegahan memang adalah cara yang paling efektif ya Bapak, untuk supaya tidak terkena atau terserang penyakit tuberkulosis ini. Nah, Sobat Kediri, tetap lindungi diri kita sendiri dan juga orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita, dan dengan cegah melalui pola hidup yang sehat dan juga peningkatan gizi, sehingga eliminasi tuberkulosis tahun 2030 bisa terjadi di Kota Kediri khususnya ya Pak. Siap. Nah, jangan lupa Sobat Kediri, tetap selalu bahagia dan selamat Hari Tuberkulosis tahun 2022. Selamat Hari Tuberkulosis Bapak. Dan semoga tenaga kesehatan yang ada di Kota Kediri ini tetap semangat, tetap diberi kesehatan dan kekuatan. Iya. Dan juga Sobat Kediri, tetap protokol kesehatan karena memang pandemi belum berakhir saat ini. Nah, Sobat Kediri, terima kasih atas kebersamaan kita pada siang hari ini. Selalu follow Instagram dari Dinkes Kota Kediri dan juga subscribe serta like YouTube Dinkes Kota Kediri. Salam Germas, sehat, bugar, produktif, ceria. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu. Terima kasih Pak Endi. Sama-sama Mbak Dewi. Ya.